yang akan menyampaikan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan dividen. Yang pertama adalah undang-undang. Di sini undang-undang menetapkan bahwa dividen harus dibayar dari laba, baik laba berjalan maupun laba tahun lalu. Peraturan pemerintah menentukan pada 3 hal, yaitu peraturan laba bersih, larangan pengurangan modal, serta peraturan kepailitan. Lalu yang kedua adalah posisi likuiditas. Apabila suatu perusahaan mempunyai catatan mengenai laba, perusahaan mungkin tidak dapat membayar tunai dividen karena posisi likuiditasnya. Lalu yang ketiga adalah pembatasan dalam perjanjian utang. Perjanjian utang, khususnya utang jangka panjang, seringkali membatasi kemampuan perusahaan untuk membayar dividen tunai. Larangan tersebut dibuat untuk melindungi kedudukan pemberi pinjaman. Lalu yang keempat adalah tingkat ekspansi. Semakin cepat sebuah perusahaan berkembang, semakin besar juga kebutuhan untuk membiayai ekspansi aktivanya. Apabila kebutuhan dana di masa depan semakin besar, maka perusahaan juga akan cenderung untuk memakai laba daripada membayarkannya. Lalu yang selanjutnya adalah tingkat laba dan stabilitas laba, di mana tingkat hasil pengembalian atau return yang diharapkan dalam menentukan pilihan relatif untuk membayar laba dalam bentuk dividen. Laba yang stabil dapat memperkirakan besar laba di masa yang akan datang. Lalu selanjutnya adalah akses ke pasar modal. Dalam hal ini, apabila suatu perusahaan besar dan telah berjalan baik, mempunyai catatan profitabilitas dan stabilitas, akan mempunyai akses yang gampang atau mudah ke pasar modal. Perusahaan yang sudah mapan akan memberikan tingkat pembayaran dividen yang lebih tinggi. Yang terakhir adalah pajak atas laba yang diakumulasikan secara salah. Maksudnya yaitu untuk mencegah pemegang saham dengan menggunakan perusahaan sebagai perusahaan penyimpan uang. Peraturan perjanjian perusahaan menentukan suatu pajak tambahan khusus terhadap penghasilan yang diakumulasikan secara tidak benar atau secara salah. Nah, selain adanya faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan dividen, juga terdapat kendala yang dihadapi oleh seorang manajemen dalam pembagian dividen. Yang pertama adalah kontrak utang. Kontrak utang di sini mengisyaratkan bahwa tidak adanya dividen yang dapat dibagikan kecuali kalau resiko lancar. Rasio-rasio kemampuan membayar, bunga, dan rasio-rasio pengaman lain melebihi batas minimum yang ditetapkan. Selanjutnya yaitu pembatasan saham preferen. Dividen saham biasa tidak dapat dibayarkan jika perusahaan belum membayarkan dividen untuk saham preferen. Lalu yang ketiga adalah ketidakcukupan laba. Maksudnya yaitu pembayaran dividen tidak boleh melebihi laba yang ditahan pada posisi neraca. Lalu yang keempat adalah ketersediaan kas. Dividen tunai dapat dibagikan hanya dengan uang kas. Apabila kekurangan kas di bank dapat membatasi pembagian dividen, tetapi
Hal tersebut bisa diatasi jika perusahaan mendapat pinjaman. Lalu yang terakhir adalah denda pajak atas penahanan laba yang tidak wajar. Selanjutnya itu keputusan kebijakan dividen, di mana terdapat alasan utama untuk keputusan dividen yang diambil. Pertama adalah ketidaksamaan informasi, di mana ada dua cara yang mempengaruhi tindakan manajemen. Yang pertama yaitu secara umum, manajer tidak ingin menerbitkan saham biasa yang baru, yaitu saham yang melibatkan biaya penerbitan seperti fee atau komisi, yang bisa dihindari dengan laba ditahan untuk membiayai likuiditas perusahaan. Serta manajer lebih suka atau menyukai menggunakan laba ditahan sebagai sumber utama ekuitas baru. Lalu yang kedua adalah perubahan dividen memberikan syarat tentang keyakinan manajer, juga prospek perusahaan di masa depan. Pengurangan dividen juga memiliki pengaruh negatif terhadap harga saham perusahaan. Teori kebijakan dividen. Dalam pemberian dividen kepada para pemegang saham, biasanya manajer perusahaan akan melakukan berdasarkan teori-teori yang telah diyakininya. Yang pertama yaitu kebijakan dividen tanpa pajak. Di sini memiliki asumsi dasar. Yang pertama yaitu perusahaan tidak mempunyai utang. Yang kedua, tidak adanya pajak. Ketiga yaitu arus kas operasi dan rencana investasi yang sama. Lalu teori yang kedua adalah kebijakan dividen yang terkena pajak. Dalam hal ini ada 3 jenis tarif pajak. Yang pertama adalah tarif pajak proporsional. Lalu yang kedua adalah tarif pajak penghasilan pribadi dari obligasi, dividen, dan upah. Yang ketiga yaitu pajak keuntungan modal, di mana sepanjang pemegang saham akan lebih menyukai perusahaan yang tidak membayar dividen, dikarenakan mereka akan lebih diuntungkan jika dana tetap pada perusahaan atau yang dibayarkan melalui pembelian kembali saham yang beredar. Selanjutnya yaitu teori preferensi investor, di mana terdapat ada 3 teori yang dijadikan sebagai bahan rujukan oleh investor dalam memilih objek investasi dan menambahkan dana. Yang pertama adalah teori ketidakrelevanan dividen. Teori itu menyatakan bahwa kebijakan dividen perusahaan tidak berpengaruh pada nilai perusahaan maupun biaya modalnya. Nilai suatu perusahaan hanya ditentukan kemampuan dasarnya untuk menghasilkan laba dan resiko bisnisnya. Lalu yang kedua adalah teori bird in the hand. Nilai perusahaan akan dimaksimalkan dengan menentukan rasio pembagian dividen yang tinggi. Yang terakhir adalah teori preferensi pajak, di mana investor mungkin lebih menyukai pembagian dividen yang rendah daripada dividen yang tinggi, karena pertumbuhan laba mungkin dianggap menghasilkan kenaikan harga saham. Pajak atas keuntungan tidak dibayarkan sampai saham terjadi, serta jika selembar saham dimiliki seseorang sampai meninggal, sama sekali tidak ada pajak keuntungan modal yang terutang.